Mut'ah itu untuk maaf, bersenang-senang antara laki-laki perempuan setelah menikah untuk beberapa bulan saja atau beberapa tahun saja, setelah itu pisah. Itu nikah mut'ah. Ya, mut'ah pernah dilegalkan oleh Rasulullah. Nikah mut'ah pernah dilegalkan oleh Rasulullah. Tapi setelah beberapa tahun Rasulullah menyetupnya, tidak boleh lagi. Syiah salah satunya, atau pendapat yang selevel, seirama dan sependapat dengan Syiah, mengatakan nikah mut'ah boleh dan dilegalkan oleh Nabi, dan tidak pernah Nabi memberhentikannya dan mencabut SK-nya. Kalau dibilang nikah siri itu zina, kita semuanya anak apa ini? Kacau dunia ini. Bukan, masa kita anak zina semua? Mereka nikah tidak pakai buku, tidak diakui oleh negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, selalu kita saling mengingatkan, waktu hidup ini tidak lama. Persiapkan yang matang untuk menghadap Allah. Ini ada yang belum dengar, ini saya ulang nih. Dengar semua. Bapak dan ibu, hidup ini tidak lama. Hidup ini tidak lama. Persiapkan dengan matang untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dunia ini adalah tempat pengamalan. Kalau mau beramal di dunia, sedangkan di akhirat tempat pembalasan, gak ada pengamalan di sana. Saya ulang lagi, Bapak dan Ibu, ini tolong diamalkan. Bapak dan Ibu, hidup di dunia ini tidak lama. Coba tarik nafas, khayalkan arti tidak lama itu apa? Persiapkan dengan matang untuk menghadap Allah. Karena dunia ini tempat pengamalan untuk beramal di dunia. Anda banyak uang, infak sedekahmu di dunia. Banyak uang, mau berinfak, mau bersedekah sebelum wafat, lakukan sekarang. Dunia tempat mengamalkan, menanam. Pupuklah tanamanmu. Begitu sampai di akhirat,
tempat pembalasan, bukan pengamalan. Nggak ada amal di akhirat, yang ada dibalas apa yang kita tanam di dunia. Saya pribadi dan kita semua ingin melihat teman-teman semua yang hadir ini adalah penghuni syurga Allah melalui pengamalan yang banyak sebelum wafat, melalui mengamalkan agama Allah yang kencang, yang kuat, yang banyak, yang signifikan sebelum wafat. Kalau sudah wafat, dengan bahasa kasar, rasakan wahai mayat apa yang telah kamu lakukan di dunia. Kalau bagus, akhiratmu bagus. Kalau tidak, rasakan tidak bagus akhiratmu. Itu kalau bahasa kasarnya. Bahasa halusnya, wahai mayat, selesailah pengamalanmu. Selesailah pengamalanmu. Tinggal sekarang giliran balasan untukmu. Itu bahasa halus. Bahasa yang paling halus lagi, tapi ada unsur kasar. Begitu digotong kamu dibawa ke kuburan, itu bukan kuburan saudara-saudaraku. Itu bukan kuburan untuk kita. Itu lubang. Kalau amalan banyak di dunia, lubang yang dimasukkan ke dalam kuburan itu pintu daripada pintu untuk menuju surga lewat kuburan. Kalau amalannya banyak. Kalau amalannya sedikit, orang memasukkan kita dalam kuburan bukan pintu menuju surga, dia menitipkan untuk masuk dalam neraka karena amalan sedikit. Kembali, mau beramal selagi hidup, mau beramal selagi sehat, mau beramal selagi ada waktu dan mampu dan bisa. Setelah Allah cabut nikmat-nikmat itu semua, kita menangis di depan rumah di atas kursi roda untuk tidak bisa berbuat apa-apa, hanya menunggu orang yang mendorong kita. Orang mendorong pun belum tentu datang, walaupun anak kita sendiri. Selagi sehat, selagi bisa, selagi ada, selagi mampu berbuat sebelum wafat. Semangat pagi, jawab dulu. Jelas? Kurang semangat? Jelas? Jelas. Itu mukadimah. Dan selalu saya ulang-ulang terus, di mana saja saya ceramah, tujuannya sama tapi redaksi berbeda. Judul kita hari ini, judul nikah mut'ah. Judulnya nikah mut'ah. Nikah mut'ah, dia nikah untuk beberapa lama saja, setelah itu pisah. Itu nikah mut'ah. Dia nikah udah tahu semua. Mut'ah itu untuk maaf, bersenang-senang antara laki-laki perempuan setelah menikah untuk beberapa bulan saja atau beberapa tahun saja, setelah itu pisah. Itu nikah mut'ah. Istilah bahasa kasarnya, bukan suami istri untuk selamanya. Ada batas sesuai transaksi. Maaf kalau bahasa transaksi dunia, seperti sewa menyewa. Apa? Kontrak. Gas kasar banget kontrak itu. Masa nikah kontrak?
Saya tadi ngerem ustadz kita ini gak mau ngerem, menjeblok lejukan langsung ke dalam parit. Kontrak kasar, walaupun kasar ini bahasa ustadz jadi halus jadinya nih. Nikah kontrak artinya terbatas. Apa hukumnya? Ini yang perlu tapi dikaji, jangan dibenci, dikaji untuk dipahami, untuk dimengerti, dan untuk diamalkan. Dengar baik-baik, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang hadisnya tidak ada yang meragukan hadis ini kecuali orang yang gak paham hadis. Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, melarang, anil mut'ah, melarang orang melakukan nikah kontrak. Ini bahasa tadi, bahasa kasar. Kalau bahasa saya, nikah sesaat, nikah terbatas oleh waktu. Rasulullah melarangnya amal Khaybar, pada tahun Khaybar. Sebelum tahun Khaybar Rasulullah membolehkannya. Itu pemahaman hadis. Ulang, Rasulullah mulai melarang nikah sesaat, nikah terbatas waktu, atau bahasa yang cukup halus tadi, dari kasar dihaluskan oleh Ustadz, nikah kontrak. Itu dulunya diperbolehkan pas masuk tahun Khaybar. Pada saat itu Rasulullah mengatakan tidak boleh lagi. Makasih. Kalau begitu, nikah mut'ah, dengar baik-baik, ada dua fase. Pertama dulu Rasulullah membolehkannya. Ada hadisnya enggak? Ada. Nanti kita, yang jelas dulu kita pahamin, nikah mut'ah atau nikah kontrak. Kita pahami dulu, mut'ah itu apa? Mut'ah itu saling enak. Mut'ah saling enak, saling bahagia. Mut'ah saling enak, saling bahagia. Nikah saling bahagia itu namanya nikah mut'ah. Tapi dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh berapa saat, atau istilahnya kontrak. Habis kontrak selesai. Bukan nikah untuk suami istri selamanya, bukan. Terbatas beberapa bulan, terbatas beberapa tahun, terbatas beberapa hari, sesuai dengan kontrak. Kayak nyewa mobil, ada per hari, ada per minggu, ada per bulan, ada 3 tahun. Kayak Pertamina sewa 3 tahun. Ini orang Pertamina sewa mobil Pertamina 3 tahun, dah itu udah kembalilah ke kandangnya, kita cari yang baru lagi. Itu namanya nikah mut'ah. Kalau sudah paham itu, saya ulang lagi. Dulu Rasulullah membolehkannya, silakan hai laki-laki, hai perempuan, masuk wilayah kontrak mengontrak tentang nikah, silakan, mut'ah, nikmati hidupmu. Dulu. Kapan? Dulu. Begitu perang Khaybar, Rasulullah bersabda, mulai sekarang tidak boleh lagi.
Di situ kita pahamin. Apa yang kita pahamin? Nikah mut'ah pernah dilegalkan oleh Rasulullah. Nikah mut'ah pernah dilegalkan oleh Rasulullah. Tapi setelah beberapa tahun Rasulullah menyetupnya, tidak boleh lagi. Itu hadis apa? Hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Ali bin Abi Thalib. Yang jelas, kalau kita lihat yang paling jelas dalam hadis Imam Muslim, tidak masuk Imam Bukhari, jelas dari Salamah bin Al-Aqwa', sahabat Nabi. Beliau berkata begini, rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal autas fil mut'ah thalathata ayyam thumma naha anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun penaklukan kota Mekah, pada tahun itu Rasulullah mengeluarkan SK pembolehan untuk melakukan nikah mut'ah bagi yang mau. Salasata ayyamin, untuk 3 hari saja. Ini dalam hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah mengeluarkan SK pembolehan nikah mut'ah bagi orang yang mau nikah mut'ah. Yang tidak mau jangan, atau mau cuma nggak ada apa-apanya pun tidak boleh. Yang mau nikah mut'ah silakan, diperbolehkan. Rakhasa, mendapat dispensasi dari Rasulullah. Kemudian dalam hadis disebutkan naha anha, kemudian Rasulullah melarangnya, mengatakan sudah, tidak boleh lagi. Kesimpulan, ini kesimpulan, nanti kita kembangkan. Hukum nikah mut'ah yang dianut oleh mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulang, nikah mut'ah yang dianut oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dulu boleh, pernah dibolehkan oleh Rasul. Setelah itu pada tahun Khaybar Rasulullah melarangnya, dan sampai sekarang Rasulullah masih tidak membolehkannya. Itu pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulang, hadisnya jelas. Pertama, pembolehan itu hadis riwayat Imam Muslim. Yang melarangnya adalah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jelas hadisnya. Saya ulang, pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, nikah mut'ah dulu pernah diperbolehkan. Setelah perang Khaybar tidak boleh lagi, dan larangan itu berlaku sampai sekarang. Ini pemikiran siapa? Ahlus Sunnah. Kurang semangat. Pemikiran siapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah. Pendapat yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, ini bukan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk pendapat Syiah dan beberapa kelompok yang seirama, yang sependapat dengan pendapat Syiah. Mereka mengatakan Rasulullah pernah melegalkan nikah mut'ah dan
tidak pernah memberhentikan hukum nikah mut'ah itu dan berlaku sampai sekarang. Kita coba menolak. Ahlussunnah mengatakan hadis yang tadi bagaimana, yang Rasulullah melarangnya. Hadis itu menurut versi kami tidak boleh kami amalkan dan tidak sah. Itu kata mereka. Syiah salah satunya, atau pendapat yang selevel, seirama dan sependapat dengan Syiah, mengatakan nikah mut'ah boleh dan dibeli, legalkan oleh Nabi, dan tidak pernah Nabi memberhentikannya dan mencabut SK-nya. Lah, ini hadis tadi bagaimana? Hadis itu menurut kami tidak sah. Hadis dhaif, tidak bisa diterima hadis itu. Dengan tata cara kami berfikir sesuai dengan ilmu hadis yang kami miliki, hadis yang melarang tidak sah. Ini dan ini dulu, ini jelas. Kurang semangat jelas. Tadi begitu saya katakan nikah mut'ah boleh, langsung jelas. Begitu sudah dilarang oleh Nabi, jelas. Ini kenapa begitu? Ini kenapa? Saya tanya sama bapak-bapak, Pak Ketua kita, kalau saya bilang waktu dulu pernah Rasulullah melegalkan, saya tanya jelas, semangat, dan duduknya tarik-tarik baju dikit, jelas. Begitu setelah itu Rasulullah melarangnya, jelas, semangatnya kurang. Oleh karena demikian, nikah mut'ah ada dua versi. Ini sudah mengerucut. Ada dua versi. Menurut Ahlussunnah, pembolehannya sudah dicabut. Sekarang tidak berlaku lagi dan tidak boleh ada nikah mut'ah. Barang siapa yang melakukan nikah mut'ah sekarang, setelah SK-nya dicabut tadi, pendapat Ahlussunnah dia berzina. Bapak Ibu, kalau dia masih melakukan, pendapat Ahlussunnah wal Jamaah bahwa dia bukan sedang mut'ah yang diperbolehkan oleh Nabi, tapi sedang berzina karena mut'ahnya sudah dicabut. Sama seperti begini, ini baru analogi dulu. Seperti seorang laki-laki dengan seorang perempuan, suami istri sudah lama, cekcok rumah tangga, bukan broken home, tapi bobroknya rumah tangga. Broken apa itu? Bukan broken kurang hancur. Ini hancur, akhirnya pisah. Suami menceraikan istri, aku ceraikan kamu 3 kali cerai. Pisah 3 kali. Talak 3. Sudah. Pertanyaannya, suami masih halal dengan istri itu, istri masih halal dengan suami itu? Jawabannya 3. Jatuh berapa talaknya? Jatuh 3, jatuh 1, jatuh 2. Berbeda pendapat. Ulama mazhab Syafi'i mengatakan itu tetap talak 3 dan tidak boleh balik lagi ke situ, sehingga si perempuan setelah habis mennya dia nikah lagi dengan suami yang lain yang baru. Setelah nikah diceraikan oleh suami yang baru, tapi nikah benaran, bukan nikah asal-asalan. Nikahnya kembali, yang suami baru itu suami baru nih balik datang ke rumah perempuan, satu kamar, lakukan seperti pengantin baru suami istri. Tidak boleh tidur lain ranjang, nggak boleh. Disiasati aja dah, tidur lain ranjang, nanti bilang udah, nggak boleh.
harus merasakan lezatnya suami atau lezatnya istri. Rasakan full. Bahasa hadis Nabi. Kalau tidak begitu, tidak sah untuk nikah dengan istri yang pertama dulu. Lakukan sekencang-kencangnya. Setelah itu, Anda kalau mau meneruskan, teruskan saja. Bertahun-tahun, dan suami pertama puasa. Nawaitu shauma ghadin. Oh, aku tidak menceraikan lagi, tidak mau nalak dia. Mantap ini, lanjutkan. Anda tidak dosa kok. Jadi suami pertama, ya udahlah, nasibmu salah langkah. Begitu terjadi sebulan, setahun, 5 tahun, 30 tahun, cekcok rumah tangga tadi yang baru tadi, akhirnya cerai. Baru masuk istri yang lama dulu, yang sudah kakek-kakek tua tadi, masuk ke nenek ini. Boleh nikah. Makanya dalam Al-Quran disebutkan hatta tankiha zaujan ghairah. Baru suami itu kembali lagi kepada semula. Ini pendapat 2, talak 3. Pendapat mazhab Syafi'i tetap 3. Pendapat mazhab Hanafi dan yang selevel dan yang sepakat dengan Hanafi, ini 1 talaknya. Kalau 1 talak, suami boleh rujuk, Bu, sebelum 3 kali mens. Udah masuk rumah rujuk lagi, walaupun talak 3 sudah. Tapi mazhab Syafi'i tidak boleh rujuk, tetap jatuh 3. Mau rujuk, mau kembali, tunggu dulu nikah dengan yang lain dan nikmati, saling menikmati antara suami istri. Setelah itu kalau terjadi perceraian, boleh Anda masuk kembali, mantan orang pula jadinya, bukan punya kamu sendiri sudah. Ingat, pertanyaannya kedua pendapat. Pendapat mazhab Syafi'i yang jatuh telah 3. Ada sebahagian mengamalkan itu pendapat mazhab jatuh 1. Pendapat yang mengatakan jatuh 3 itu tetap dia kalau kembali zina namanya. Zina itu orang yang mengatakan pendapat 3 itu tetap 3 jatuh. Bagi yang mengatakan pendapat telah 3 jatuh 1, bukan zina namanya. Itu analogi. Begitu juga pendapat Ahlussunnah, mut'ah yang sekarang zina namanya. Pendapat yang Syiah, nikah sekarang mut'ah bukan zina namanya. Jawab dulu, kira-kira yang saya sampaikan ini jelas? Jangan sampai nanti kita datang ke puncak, katanya, jangan nanya Ustaz udah ke sana. Ini yang nanya ini dosa kualat nih. Yang nanya, Ustaz udah ke sana, itu kualat bertanya. Katanya, Bu kok senyum nih? Ini Ustaz udah ke sana, ngapain? Katanya di puncak masih, bukan sudah, masih rame tentang itu. Katanya, saya bilang masih, bukan sudah. Sudah mulai rame, bukan. Dari dulu rame. Yang saya dengar sampai sekarang masih. Ustaz, jangan tanya ke situ, dosa. Kualat nih. Kalau mau nanya ke kanan, samping kanan, nanya di mana. Nah, itu tahu semua itu udah. Di puncak ada orang bukan Indonesia datang, katanya, masih katanya ini, ada nak kawin kontrak, nikah kontrak atau mut'ah tadi. Bagaimana hukumnya? Kalau ditanya kepada bapak,
jawab setegas-tegasnya melalui pengajian pagi ini. Kencang jawabnya dengan ilmu. Bismillah. Jawab dengan ilmu. Kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, nikah kontrak sudah tidak memiliki SK legal dari Rasulullah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tidak ada legal. Kalau begitu nikah mut'ah, nikah ilegal, dianggap zina. Pendapat kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Titik. Di sampingmu ada orang Syiah. Itu kan pendapat kamu. Pendapat kami, SK itu tidak dicabut sampai sekarang. Adapun hadis yang kamu amalkan bahwa Rasulullah pernah mencabut SK pembolehan nikah mut'ah, itu hadis yang menghantarkan sudah dicabut tidak sah, tidak diakui oleh ulama-ulama kami. Itu jawabannya. Ujung-ujungnya apa? Maaf, yang di puncak, yang bermazhab Ahlussunnah wal Jamaah pasti tidak melakukannya. Yang mazhab Syiah itu dia mengatakan masih sah melakukan kawin kontrak. Pertanyaannya bukan begitu. Sudahlah orang luar negeri mazhab Syiah yang dia main kontrak, cuma yang menerima kontrak itu mazhab apa? Yang menunggu tuan rumah lah, itu mazhab apa? Jawabannya mazhab fulus. Mazhab apa? Mazhab fulus, bukan filus. Kalau coba dengar orang Arab ngomong, bukan fi. Mazhab filus. Makanya mobil Avanza Veloz itu dari fulus itu. Mazhab filus. Bapak, Bu, ini poin penting. Uang penting. Waduh, uang penting, tapi neraka cukup panas, Bapak Ibu. Amalkan ngomong saya. Uang itu penting. Yang hadir ini semua butuh uang, semua perlu uang, kecuali saya. Saya nggak butuh uang, perlu duit doang. Jawab serentak jelas. Uang penting sekali, uang dalam hidup. Tapi maaf, neraka lebih panas dari uang itu. Kalau bagi orang yang paham, setelah masuk neraka nanti dia menyesal jadi orang kaya. Dia menyesal jadi orang ngejar uang. Uang enak, tapi neraka panas banget, Bapak Ibu. Korupsi enak, tinggal bagi-bagi uang. Buat rumah agama, buat jembatan, buat jalan, buat madrasah, bagi-bagi, gunting dikit-dikit, kumpulkan, enak. Tetapi di saat ketangkap sama KPK di dunia, dicebloskan dalam penjara, dan apalagi ada sedikit permusuhan antara yang mencoblos dengan yang dicoblos, jatahnya 5 tahun jadi 15 tahun, berat dalam penjara. Keluar-keluar kita tidak kelihatan lagi orang biasa, udah tua, nikmat dunia hilang. Kecuali model-model yang ditaruh di penjara, di belakang penjara ada pintu, itu lain lagi ceritanya. Orang masuk penjara, masa ketemu di Saudi dengan saya? Ulang. Orang masuk dalam penjara, tapi ketemu di Saudi waktu tawaf dengan saya. Saya baca di media,
beliau ditahan sekian, mulai tanggal sekian, tanggal sekian, di tahun sekian. Di tengah-tengah itu lagi tawaf dengan saya di Saudi. Itu kecuali itu enak. Tapi dalam akhirat apakah berlaku? Ada neraka pintu di belakang? Ada enggak di hari akhirat neraka masuk tapi ada pintu belakang, langsung bisa masuk langsung ke surga? Ada enggak? Enggak ada. Cuma hanya di dunia yang ada pintu belakang. Ulang Bapak dan Ibu. Orang yang masuk ke puncak itu bukan ahlus sunnah wal jamaah, tapi pasti bukan ahlus sunnah wal jamaah, dan mereka menganggap itu sah-sah saja dan masih diperbolehkan dan legal seperti Syiah. Tapi kan yang tuan rumah yang menerima mazhab apa? Mazhab apa tadi? Mazhab Filus. Oke, yang datang ke sana ada juga Syiah pesek. Syiah pesek itu mazhab apa? Jawabannya mazhab sama dengan mazhab korupsi tadi. Mazhab tidak takut sama Allah. Mazhab tidak ada kebayang neraka. Dianggap neraka itu permainan, legenda orang lama, cerita kosong orang lama. Orang-orang begitu tidak pernah berhenti dari berbuat maksiat. Kesimpulan di atas kesimpulan yang beredar di puncak, kalau katanya masih, jawabannya kalau bukan orang Syiah, Syiah itu dari Iran atau Syiah Saudi. Saudi ada Syiah, ada. Di Riyadh banyak orang Syiah, di Dammam banyak orang Syiah, di Yambuk banyak orang Syiah, di Saudi banyak Syiah. Banyak, bukan gak ada Syiah di Saudi, ada. Cuma tidak kelihatan karena dominannya orang Ahlussunnah. Orang Saudi Syiah tadi datang ke puncak, menurut mereka halal. Itu harus paham. Jangan mengatakan begini, Saudi itu memang orang deman perempuan. Enggak boleh begitu. Karena yang Syiah tadi, dia boleh katanya. Itu saja. Ada Saudi yang, maaf ya, yang bukan Syiah Ahlussunnah kok dapat juga di puncak? Jawabannya tetangga Syiah itu tetangganya. Ngapain lo ke situ? Itu orang tidak beriman, tidak beriman, orang pelaku maksiat namanya. Kalau sudah paham itu, kesimpulan atas kesimpulan, maaf, kita selalu membangun pemikiran ini. Apa yang kita sampaikan, talak 3 tetap jatuh 3, pendapat kami Ahlussunnah wal Jamaah, pendapat kami mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Ahlussunnah dari mazhab Hanafi atau mazhab yang selevel, sederajat dan sepakat, mereka mengatakan nikah talak 3 jatuh 1, bisa kembali lagi. Jadi kita tidak boleh ribut, tapi kita tetap meyakini pendapat kita lebih bagus, lebih baik dan lebih benar. Kalau sudah terbuka begitu, makanya kalau orang mahasiswa Indonesia, dengar baik-baik, datang belajar di Iran yang bermazhab boleh mut'ah, anak kita di sana boleh nikah di sana, dia nikah selama belajar 4 tahun. Pulang-pulang ke sini, ya nggak ada cerai, pulang selesai, nggak ada cerai dia. Begitu kontrak habis, walaupun belum pulang, kontraknya udah habis, ya pisah. Cuma uangnya banyak, habis karena harus sewakan, sewa namanya. Ya. Lucunya begini, coba lihat, yang menikmati di mut'ah itu siapa? Suami istri, tapi yang bayar siapa? Laki-laki perempuan yang kumpul kan, dua-duanya tamattu', saling merasakan enak. Jawabannya yang bayar siapa? Laki. Itulah poin perempuan, Bu.
Makanya mahar bukan perempuan, walaupun dalam rumah tangga sama-sama nikmat, tapi bayar tetap laki-laki. Ini poin tinggi. Sama-sama nikmat tapi bayar tetap laki-laki. Mahar laki-laki yang bayar maharnya. Lah, kok saya bayar, kamu juga kan nikmat, saya nikmat. Bagi dua lah, kamu 50%, saya 50. Kalau 50-50 berarti gak usah bayar kan? Jawabannya tetap laki-laki membayarnya, membayar maharnya. Itu poin tinggi ibu-ibu. Makanya wajib taat. Gara-gara uang tadi, mahar tadi, wajib taat perempuan kepada suami, dan murka dan durhaka kalau dia taat, tidak taat sama suami karena mahar tadi. Sama seperti kita digaji di perusahaan, Anda harus taat kepada perusahaan. Ada bangkang, Anda dikeluarkan. Kenapa Anda taat? Karena dibayar. Ada nggak orang dari Pertamina dulu bekerja di Pertamina merongrong bos Pertamina? Salah pun benar kan? Kita nggak bisa merongrong. Kita ikut dirut Pertamina. Apa kata mereka? Salah pun ikut. Kenapa? Dibayar. Taat namanya. Walaupun bukan taat itu taat dosa, tapi dibayar. Begitu juga laki-laki, karena membayar mahar, perempuan wajib taat. Itu kode. Makanya yang dituntut dalam Islam kepada perempuan bukan apa-apa, taat full kepada suami. Itu yang dituntut, dan itu hukum agama. Kurang-kurang yang lain sedikit, kalau taat full kepada suami masih mantap masuk surga. Kurang-kurang di salat malam dikit, kurang di puasa sunat, kurang bersedekah, enggak apa-apa, full taat kepada suami, insya Allah mantap. Makanya kita bekerja di buah perusahaan, gaji itu yang diberikan kepada kita, kita tetap wajib taat kepada dia. Begitu tidak, langsung di bangku panjangkan, tidak dikasih kerja, dibayar gaji pokok doang. Begitu kira-kira analoginya. Terima kasih. Kemudian, ya, insya Allah kalau sudah paham itu, pekan-pekan pertama tahun depan apa? Bulan depan nih, September, kita akan bicarakan hukum yang menikahkan istri kita yang telah kita cerai talak 3, dinikahkan oleh orang lain. Nggak ada yang mau nikah, sedangkan kita mau kembali nggak bisa. Tapi orang lain yang nikahkan istri kita nggak mau. Mungkin karena dilihat nggak ada yang mau. Boleh nggak kita cari orang hantu belau satu, kita kasih duit, oke, nikah sementara lah, nikah mutah entah apalah. Itu kita akan bicarakan nanti di awal September. Namanya tentang pihak ketiga. Apa itu? Siapa itu? Yang mau menikahkan istri kita kemudian diceraikan, kita baru masuk lagi. Namanya apa itu pihak ketiga itu? Apa? Istri kita cerai 3, talak 3, boleh balik enggak? Enggak. Baru boleh balik, nikah dulu dengan orang lain, cari orang lain. Yang orang lain itu apa namanya itu? Enggak ada nama. Boleh enggak saya kasih tahu? Boleh. Bandot. Cari bandot baru. Itu bahasa saya, karena saya nggak tahu apa namanya. Cari bandot. Hukum bandot boleh nggak? Kasih duit untuk besok di bulan depan kita akan bicara judulnya bandot. Tapi jangan dinaikkan flyer ya. Ya. Nanti awal bulan Ustaz Rusli akan bicarakan hukum bandot. Janganlah. Kita akan bicarakan, dan ini wajib hadir. Kenapa? Bukan kita supaya paham ilmu tentang apa yang kita bicarakan. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Ada pertanyaan? Karena sudah suara tit-tit itu.
Nah, silakan Ibu. Ada yang buat? Silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa bedanya nikah mut'ah dengan nikah siri? Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nikah mut'ah udah kita bicarakan. Nikah siri, nikah di bawah tangan. Dia tidak dilapor resmi kepada negara. Itu nikah siri. Karena nikah siri dan nikah resmi. Nikah resmi ada penghulu dan ada KUA-nya. Ada surat buku nikah. Kalau nikah siri ada buku enggak? Enggak ada. Tapi hanya beda nikah siri dengan nikah resmi. Nikah siri tidak memiliki buku karena tidak campur tangan negara dan nikah secara keluarga. Ini ayah kita, nenek kita, kakek kita, engkong kita dulu nggak pernah ada negara Indonesia. Kan tahun sebelum 45 kan belum ada KUA. Nggak ada nikah kampungan. Itu siri semua, Bu. Itu siri semua. Kalau dibilang nikah siri itu zina, kita semuanya anak apa ini? Kacau dunia ini. Bukan, masa kita anak zina semua? Mereka nikah tidak pakai buku, tidak diakui oleh negara. Wong negara Jepang, Belanda. Sebelum itu, sebelum Belanda masuk juga nikah orang tua kakek-kakek kita. Tapi dengan kampungnya sudah nikah, aku nikahkan ya sudah, aku terima nikah. Jadi ada saksi, ada apa? Ada apa ya? Ada wali, ada mahar, selesai. Negara yang nggak ada negara. Kan belum dulu mana? Masa Majapahit dah apalah. Jadi ulang, nikah siri tetap sah nikah, cuma tidak campur tangan negara. Dulu nggak ada masalah. Sekarang bermasalah kalau siri. Kenapa? Begitu terjadi penceraian, si perempuan nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena dia nggak ada bukti. Sama seperti utang piutang, nggak ada kwitansi. Pak bayar. Apanya saya bayar? Bapak ngambil uang saya 1 miliar. Kapan? La ilaha illallah. Jangan macam-macam Pak. Dulu begini-begini. Mana bukti? Mana surat? Padahal dulu ngasih karena sama-sama teman, kongko, ya udahlah, teman kan tahu, teman kan nggak mungkin ngebohongin kita. Tapi setannya datang, mana bukti? Nggak ada bukti. Akhirnya polisi nggak bisa memaksa dia untuk bayar karena nggak ada bukti. Ini surat nikah atau buku nikah bukti. Untuk sah nikah siri, sah nikah bukan zina. Tapi bermasalah kalau terjadi. Tapi kalau perempuan, ya kalau nggak ada apa-apa juga nggak apa-apa. Saya juga orang kerja kok. Apalagi suami saya pemasukannya 1 juta pula. Kalau saya gaji 5 juta, nggak, itu lain lagi. Nikah siri tetap sah. Cuma beda nikah siri dengan nikah resmi tidak memiliki buku nikah. Begitu Bu. Terima kasih. Saya tanya dulu nih, ada rencana siri? Jujur ini, ada yang rencana siri? Kalau ada rencana siri, nanti kita buka kajian khusus nanti, bab khusus dan orangnya khusus. Saya lihat wajahnya ada 2 orang yang mau angkat tangan mau nih, tapi diatur lah, nggak apa-apa. Selama sah, kenapa memang? Saya tambah sedikit, tapi jangan tersinggung ya. Tambah sedikit Bu ya. Orang yang nikah 2, 3, 4 rata-rata yang resmi 1. Yang 2, 3, 4 itu rata-rata siri. Karena pemerintah nggak mau, KUA nggak mau. Baru mau KUA, nah itu ada juga nikah 1, 2, 3, nikah apa? Politeknik apa? Poli apa? Kau tahu banget ini.
Poligami itu ada juga yang punya buku semuanya. Karena KUA mengatakan mau poligami minta izin sama istri pertama. Dia bilang ini istriku yang pertama. Dibawa pula. Kamu istrinya? Iya. Bukunya mana? Ini buku nikah. Baru setahun kami menikah. Kamu izinkan suami untuk menikah lagi? Memang aku cari untuk dia. Aku cari ini teman saya yang mau nikah untuk istrinya. Kamu rela? Malah KUA itu pingsan. Kok ada perempuan yang begitu? Jawabannya KUA itu kurang iman itu. Masih ada orang baik-baik banyak. Saya maaf jujur 5-6 orang berpoligami yang saya tahu persis istrinya itu mencari istri untuk suaminya. Dan tidur dia ke Saudi kemarin dengan saya. Tiap tahun ke Saudi dengan saya. Istrinya itu tinggal satu rumah, masak sama satu periuk, tidur satu ranjang. Kalau suaminya nggak ada, tiga-tiga di situ. Bayangkan ada nggak? Nggak aneh. Yang aneh cuma kita aja yang aneh. Itu saking, tapi kebanyakannya tidak begitu. Kebanyakannya cari sandal istri yang kedua, dipotong, diganggu, dibuang dikempeskan mobilnya kan. Tapi ada banyak. Saya 5 keluarga yang betul-betul poligami, ada yang 2, ada yang 3. Alhamdulillah, satu ranjang dia tidur kalau dia suaminya keluar negeri. Saya sering masuk ke rumahnya. Jadi tidak aneh. Cuma anehnya di kita aja. Saya kasih contoh. Orang Jawa. Maaf Bu, tapi bukan Jawa di sini, ada Jawa di sana. Katanya dikumpulkan darah sapi, dijemur dan digoreng. Ada nggak? Namanya apa? Marus. Nah, itu kan ada. Itu bagi orang Jawa yang makan itu biasa santai aja. Tapi orang yang mengatakan itu najis, darah itu kan najis, itu kaget-kagetan, pingsan. Begitulah tadi kalau ada suami memiliki 3 istri, dia tidur satu ranjang, ada yang urut badannya, ada yang urut kakinya, ada yang urut kepalanya. Saya lihat dengan mata saya. Wong teman saya. Itu bukan aneh, aneh bagi kita. Orang itu nggak aneh, biasa. Maka saya katakan, semakin luas kita membaca semakin tetap. Tapi maaf kalau Bapak bertanya, kalau begitu Bapak Ustadz bisa mengizinkan kami poligami? Saya bilang begini, maaf, selama masih harmonis dengan yang itu, nggak usah cari penyakit lah. Ini bahasa saya, Bu, bukan membela ibu ya. Oh, kata ibu, itu Ustadz itu boleh tambah makan nanti. Enggak, selama masih harmonis dengan istri itu, nggak usah tambah penyakit. Kenapa? Kalau sudah 2 istri, pasti ada pembohongan, pendustaan ada. Pasti licin itu ada. Setingkat Nabi juga ada. Makanya saya tetap mengusulkan pertahankan yang satu itu selama itu harmonis. Mudah-mudahan yang hadir ini semuanya harmonis rumah tangganya. Terima kasih. Cukup saja dulu. Ada lagi? Engkau usah nanya, enggak, udah cukup lah. Terima kasih. Tadahkan tangan, mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tanggal 24 besok saya berangkat ke Saudi lagi. Kemudian balik mungkin di awal September insyaallah, sampai ketemu insyaallah di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah allimna ma yanfa'una wanfa'na ya Allah bima 'allamtana zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Maafkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.